Jadi mandi bagi setiap muslim ala kulli may yahduruha, bagi siapa saja yang hendak menghadirinya hendaknya dia mandi. Mandi yang dimaksud adalah mandi sebagaimana pada saat kita mandi janabat atau mandi besar. Dan hukum mandi ini memang tidak wajib. Ini adalah suatu keutamaan. Yang kedua yaitu menggunakan baju yang bersih, menggunakan wangi-wangian. Jadi menggunakan baju yang bersih, wangi-wangian, baju yang dibedakan antara pakaian kerja dengan pakaian ibadah. Jadi bedakan pakaian kerja dengan saat ibadah. Karena kita hendak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pakaiannya adalah wayal basu min solihi siyabihi, menggunakan pakaian yang paling baik. Maka perlu bagi kita untuk menyiapkan pakaian yang paling baik, dan lebih disukai kalau warnanya putih, lebih disukai kalau warnanya putih. Wa in kana lahu tib, kalau memang punya wangi-wangian maka hendaknya wangi-wangian itu dipakai. Adapun yang ketiga, masih ingat? Yang ketiga itu adalah at-tabkir, berpagi-pagi. Jadi yang ketiga adalah berpagi-pagi, atau kalau bahasa di sini meruput, bahasa tempat lainnya gasik, atau berpagi-pagi pada saat datang menuju ke masjid. Jadi ada keutamaan untuk berpagi-pagi, datang awal, bukan datang akhir. Meskipun harus kita akui bahwa seringkali seseorang menuju ke masjid pada saat sholat Jumat itu baru tergopoh-gopoh dan tergesa-gesa ketika sudah mendengar kumandang adzan, atau 5 menit sebelumnya. Ketika imam naik mimbar, jamaahnya jumlahnya belum seberapa. Kenapa? Karena tadi yang jadi patokan adalah kalau sudah adzan baru ke masjid. Padahal sunnahnya adalah at-tabkir atau berpagi-pagi, meruput untuk awal pergi ke masjid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maniktasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Jadi barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabat atau mandi junub, summa raha fis sa'atil ula, kemudian datang ke masjid pada saat-saat yang pertama, maka Nabi menyebutkan faka'an nama qarraba badanah, maka seperti berkorban seekor unta. Kemudian lebih lanjut lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man raha fis sa'atis saniyah, barang siapa yang pergi pada saat-saat yang kedua atau gelombang yang kedua, Rasul menyebutkan faka'an nama qarraba baqarah, maka seolah-olah dia mendekatkan diri kepada Allah berkorban dengan seekor sapi betina. Pertama tadi unta, kedua sudah menurun yaitu sapi. Waman roha fis sa'ati salisah, dan barang siapa yang datang pada saat gelombang yang ketiga atau saat-saat yang ketiga, faka'an nama qoroba kabshan akron, maka seolah-olah dia mendekatkan diri kepada Allah dengan kabshan akron atau kambing kibas yang bertanduk. Kambing kibas yang bertanduk, masih gede ini. Berikutnya, waman roha fis sa'atir rabi'ah, barang siapa yang pergi pada saat yang keempat, jadi menuju masjid pada saat-saat yang keempat, faka'an nama qarraba dajajah, maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor ayam. Ini seekor ayam. Adapun yang berikutnya Rasul menjelaskan lagi, barang siapa yang datang pada saat-saat yang kelima, faka'an nama qarraba baydoh, maka seolah-olah dia telah berkorban dengan sebutir telur. Jadi sudah menurun, yang awalnya tadi unta, yang akhirnya ternyata telur.
Ini kalau dibuat ilustrasi harganya ini tentu timpang jauh. Unta berapa? Yang gede 40 juta, 50 juta. Telur 1.500, 1.500, 2.000. Jadi beda, selisihnya jauh. Nah, para ulama ketika menjelaskan ini mengenai masalah saat, mengenai waktu-waktu 1, 2, 3, 4, 5, ini memang ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat para ulama. Namun di kesempatan ini tadi saya sempat membaca Syarah Riyadhus Shalihin di bab hadis yang sama yang disyarah oleh Syekh Shalih bin Utsaimin ketika menjelaskan mengenai bab ini, bab saat pertama, saat-saat yang kedua, saat-saat yang ketiga, dan saat yang keempat, kemudian saat yang kelima atau gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Beliau menjelaskan bahwa antara terbit matahari sampai dengan imam datang ke mimbar itu dibagi menjadi 5. Jadi antara terbit matahari, bukan terbit fajar ya, antara terbit matahari sampai imam naik mimbar itu dibagi menjadi 5. Maka kalau datang pada saat-saat pertama, itulah yang mendapatkan unta, seolah-olah berkurban seekor unta. Baru kemudian bagian yang kedua sapi, bagian yang ketiga kambing kibas yang bertanduk, bagian yang keempat kemudian ayam, bagian yang kelima adalah telur. Sehingga kalau kita menggunakan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, berarti selama ini kita termasuk penggemar telur. Jadi kita termasuk penggemar telur. Kenapa? Karena kita datang pada saat-saat yang ke-5. Coba kalau misalnya kita betul-betul bagi antara terbit matahari sampai imam naik mimbar, maka silahkan dibagi 5. Kira-kira kita hadir di saat yang keberapa? Saat yang ke-5. Berarti penggemar telur semua di sini. Tidak ada yang unta, tidak ada yang sapi, tidak ada yang kambing kibas. Jadi ayam pun tidak ya, ayam pun tidak. Karena yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin ketika mensyarah hadis ini tidak dijelaskan dengan soft 1, soft 2, soft 3, soft 4 dan soft 5. Tetapi waktu, saat. Maka di sini disebut tabkir, berpagi-pagi, meruput. Bukan masalah soft awal. Kalau masalah soft awal untuk menuju ke masjid untuk mendapatkan soft awal saat ini tidak terlalu sulit. Saat ini tidak terlalu sulit untuk menuju soft awal, khususnya di daerah kita, di tempat kita. Saya sendiri ketika khotib, karena khotib ini sunnahnya datang akhir, saya jalan dari pintu menuju ke tempat mimbar itu tanpa hambatan satu apapun. Itu artinya memang untuk menuju soft pertama itu tidak terlalu sulit, karena tanpa hambatan satu apapun dan tidak ada pintu cadangan di dekat imam. Tetapi bisa masuk tanpa melangkai pundak orang yang sedang duduk. Artinya untuk soft pertama pun belum menjadi sesuatu yang digemari oleh masyarakat. Jadi ketika datang ke masjid, sunnahnya berpagi-pagi ini belum terrealisasi. Kemudian untuk berebut pada soft pertama ini pun juga belum. Begitu datang masuk ke masjid, masih ada yang di pojokan, masih ada yang di pinggir, masih ada yang ngobrol duduk-duduk, masih ada lagi yang lain yang bersantai-santai di atas kendaraannya. Bahkan kita juga 1-2 kali waktu masih menyaksikan yang di depan sambil merokok. Jadi ini yang terjadi saat ini, bahwa beribadah untuk memperebutkan soft pertama itu di sebagian tempat, khususnya di tempat sekitar kita, itu masih belum seperti yang kita harapkan. Apalagi kalau kita kemudian
seperti yang disebutkan oleh Nabi untuk berpagi-pagi kemudian menuju ke masjid pada saat-saat pertama, saat-saat kedua, saat-saat ketiga ini memang masih jauh. Bapak dan saudara, dan mayoritas masih saat-saat yang kelima atau yang tadi disebutkan adalah sebutir telur. Fa idza kharajal imam, kalau imam itu sudah keluar, maksudnya imam sudah datang, maka hadratil malaikatu yastami'una dzikra, maka para malaikat pun mereka mendengarkan khutbah. Jadi para malaikat ikut mendengarkan khutbah. Termasuk di sana adalah para malaikat yang mencatat orang-orang yang pada saat itu datang ke masjid. Itu disebutkan menutup catatannya dan mendengarkan khutbah. Baik, itu untuk penjelasan mengenai masalah gelombang 1, 2, 3 dan 4 kemudian 5. Maka silahkan dibagi pada saat terbit matahari sampai imam keluar naik mimbar. Silahkan dibagi 5. Maka kira-kira kita ada di posisi mana? Sapi kah? Unta? Apa kambing kibas? Ayam? Atau tetap masih telur? Ya, itu silahkan untuk dievaluasi kembali. Itu beda dengan imam, karena kalau imam atau khotib itu justru sunnahnya datang langsung naik mimbar. Jadi kalau imam beda, untuk khotib itu berbeda dengan jamaah. Ada sunnah bagi khotib, ada sunnah bagi jamaah. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah sholatu ma tayassara minan nafilah. Salat sunnah, salat sunnah yang mudah bagi kita pada saat masuk masjid itu 4 rakaat atau lebih. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka di sini dipersilahkan untuk memperbanyak sholat. Dan sholat pada waktu-waktu itu, khususnya pada saat matahari di atas kepala, itu dilarang, kecuali di hari Jumat. Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya sholat pada saat matahari di atas kepala itu dilarang, kecuali pada saat hari Jumat. Termasuk Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyebutkan dalam fatwa nabinya bahwa pada saat hari Jumat itu tidak dilarang, tidak makruh sholat pada saat matahari masih di atas kepala atau sebelum matahari tergelincir. Ini khusus untuk hari Jumat, dan itu sholatnya bisa diperbanyak. Jadi sholatnya bisa diperbanyak. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ah, tidaklah seseorang itu mandi pada hari Jumat kemudian dia bersuci bimastato, dengan yang ia mampu, kemudian dia menggunakan wangi-wangian dengan yang dia miliki, au yamassu minti bimbaitihi, atau menggunakan parfum yang ada di rumahnya, summa yaruhu ilal masjid, kemudian pergi menuju masjid, wala yufarriqu bainasnain, dan tidak memisahkan antara 2 orang. Jadi kalau kita masuk ke masjid, salah satu adabnya adalah tidak memisah antara 2 orang. Jadi ada 2 orang, lalu kemudian kita pisahkan, kita di tengah-tengah. Ini termasuk larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makruh memisahkan orang yang sedang duduk di situ, kemudian kita mengambil posisi di tengah-tengah. Kecuali memang tengahnya itu ada tempat. Kecuali memang tengahnya itu ada tempat. Demikian pula tidak boleh melangkah di atas pundaknya, kecuali memang ada jalan. Maka ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, di bab ini
Kemudian summa yusolli, kemudian sholat yang diwajibkan untuk kita, sholat. Kemudian setelah itu bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, ada sholat sunnah tadi, kemudian sholat Jumat, mendengarkan khutbah, kemudian sholat Jumat, maka pahalanya adalah ghufira lahu minal jum'ah ilal jum'ah, pahalanya diampuni dosanya dari Jumat satu kepada Jumat berikutnya, malam yakshal kabair, selama tidak melakukan dosa besar. Artinya dosa ini adalah dosa yang kecil, selama tidak melakukan dosa besar. Dan di sini diperintahkan untuk mendengarkan imam, dan apabila imam pada saat itu berkhutbah, maka kita dengarkan, tidak boleh berkata-kata. Maka ini masuk pada adab yang berikutnya, yang kelima. Yang kelima, kita tidak boleh untuk berkata-kata atau juga bermain-main kecil atau bermain-main ringan. Biasanya terkesima dengan hiasan sajadah atau dengan batik yang dikenakan, atau juga dengan, kalau zaman dulu, kerikil, karena masjidnya tidak pakai keramik, belum di marmer, belum di granit, maka main-mainnya kerikil. Kalau saat ini yang sering terjadi bukan kerikil, HP. Jadi main-main HP ini lebih parah dari kerikil, main-main HP, malah disambi WhatsAppan, ada yang juga malah Facebookan, update status. Jadi ini menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Dan jika itu dilakukan pada saat mendengarkan khutbah, maka disebutkan oleh Nabi, ini adalah perkara yang membuat sholatnya sia-sia, membuat Jumatnya sia-sia. Man massal haso faqad lagho. Jadi siapa saja yang bermain-main kerikil, maka sudah dianggap sia-sia. Waman lagho, dan barang siapa yang lagho, fala jum'ata lahu, maka tidak ada Jumat baginya. Itu main-main kerikil, itu tidak ada Jumat baginya. Nah, sekarang bukan kerikil, handphone. Jadi handphone ini kita harus bijak di dalam menggunakan handphone, karena pada saat kita mendengarkan khutbah, itu artinya kita sudah posisi beribadah. Tidak boleh berkata-kata, termasuk tidak boleh menegur temannya dengan mengatakan diam, tidak boleh menegur temannya dengan mengatakan ojo rahmi, atau dengan lafaz-lafaz yang lain, rungokno to, dengarkan. Ini tidak boleh. Jadi urusi diri kita sendiri. Atau silahkan bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya kalau ada temannya yang ramai, disentuh saja untuk diam, tidak usah mengatakan kata-kata diam atau mengatakan kata-kata dengarkan, karena itu termasuk lagho. Sebagaimana Nabi mengatakan, idza qulta li sahibika, beliau bersabda, kalau kamu berkata kepada temanmu, kepada sahabatmu, yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, sementara imam sedang berkhutbah, maka disebutkan faqad laghauta, maka kamu sudah lagho, sehingga Jumatnya menjadi sia-sia. Yang keenam, idza dakhala wal imamu yakhtub, ketika kita masuk masjid sementara imam sedang khutbah, yang benar, yang sesuai sunnah, tetap sholat 2 rakaat meskipun imam sedang khutbah. Loh, kenapa tidak duduk saja dengerin khutbah? Ini pentingnya kita memahami kaidah dengan dalil khusus. Dalam kaidah umum, kalau ada yang wajib kemudian ada yang sunnah, maka dahulukan yang wajib dibandingkan dengan yang sunnah. Maka dahulukan yang wajib, itu kaidah. Tetapi di bab ini, kaidah ini berbenturan dengan hadis Nabi. Maka kaidah yang umum itu dikalahkan oleh hadis yang khusus. Maka tidak berlaku lagi kaidah mengutamakan yang wajib, meninggalkan yang sunnah karena waktunya berbenturan.
Kenapa? Karena Nabi memerintahkan pada saat kita datang sementara imam sedang khutbah. Nabi perintahkan untuk sholat 2 rakaat. Maka sholat rakaataini khafifataini, sholat 2 rakaat ringan. Jadi 2 rakaat ringan. Sebagaimana Nabi bersabda, idza dakhala ahadukum yaumal jum'ah, kalau kamu masuk ke masjid pada saat hari Jumat, wal imamu yakhthub, dan imam sedang berkhutbah, falyarka rakaataini, maka silahkan sholat 2 rakaat. Kemudian beliau menekankan dalam sholat ini adalah falyatajawwaz, agar sholatnya ringan, jadi tidak diperlama. Sholatnya ringan, sholatnya tidak lama, tidak pakai surat-surat yang panjang, tapi pakailah surat yang pendek, dipercepat, sholat ringan. Jadi tidak benar kalau pada saat datang langsung duduk, tetapi tetap sholat meskipun imam sedang khutbah. Patokannya adalah dalil khusus dari Nabi, bukan kaidah benturan antara wajib dengan sunnah. Yang ke-7, yukrahu, dimakruhkan untuk melangkah riqabil jalisina, di pundak-pundak orang yang sedang duduk. Sebaiknya kita kalau mau menuju shaf, carilah celah, carilah jalan, tidak melangkah ke pundak orang-orang yang sedang duduk. Maka kalau kita sampainya di situ ya di situ. Kecuali ada jalan, maka hendaknya kita masuk melalui jalan tersebut. Dan ini juga itu bisa terjadi biasanya karena tidak mengisi shaf yang awal terlebih dahulu. Maka kalau semua mengisi shaf awal terlebih dahulu, insya Allah tidak akan terjadi seseorang melangkai pundak orang lain. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk mengisi shaf yang awal terlebih dahulu, sehingga tidak membuat orang yang ingin masuk ke shaf awal padahal shaf awal masih kosong, sementara shaf kedua sudah penuh. Nah, sehingga terjadi seperti itu. Maka kalau kita mau menjalankan sunnah yang sesuai tuntunan, penuhi yang depan, baru belakangnya, niscaya tidak akan terjadi melangkai pundak orang yang sedang duduk. Itu terjadi karena tidak mengamalkan sunnah Nabi untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk mengisi shaf yang awal. Di sini juga tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa tidak boleh memisahkan antara 2 orang. Maka perintahnya adalah ijlis, duduklah. Ya, perintahnya adalah kita duduk di mana tempat kita sampai, karena kalau kemudian kita melangkai, maka sungguh kita sudah mengganggu orang yang sedang duduk, orang yang sedang mendengarkan khutbah. Jadi kita tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang duduk, orang yang sedang menikmati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8. Bagian yang ke-8, di pertemuan yang lalu kita singgung dalam muqaddimah. Yahrumul baik. Jadi Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi memberikan satu pendapatnya bahwasanya jual beli al-bai' wasyira', jual beli itu haram indan nidai, pada saat sudah kumandang azan di hari Jumat. Jadi transaksi jual beli menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, jika itu dilakukan pada saat kumandang adzan Jumat, maka jual belinya ini adalah haram. Jadi jual belinya adalah haram. Kenapa? Karena ayat menyebutkan idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah, jika dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maksudnya sholat Jumat. Perintahnya apa? Fas'au. Perintahnya bersegera ila dzikrillah, menuju zikrullah, bersegera menuju masjid. Wadharul bai', dan tinggalkan
jual beli. Jadi perintahnya bersegera menuju masjid, tinggalkan jual beli. Maka kalau demikian, berdasarkan kepada lafadz ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi memberikan satu pandangannya bahwasanya haram jual beli jika kumandang adzan sudah dikerjakan. Maka bagi kita hindari jual beli pada saat sudah kumandang adzan. Kalau adzannya 2 kali, yang diharamkan adalah setelah adzan yang kedua. Prinsipnya adalah kalau imam sudah naik mimbar, maka jual beli hukumnya haram. Jadi imam sudah naik mimbar pada hari Jumat, haram melaksanakan jual beli. Segera ke masjid, tinggalkan semua aktivitas keduniaan. Tentu Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini bagi kaum laki-laki. Karena kewajiban dan seruan untuk sholat Jumat ini adalah untuk kaum laki-laki, tidak untuk kaum perempuan. Maka berbeda kalau yang melakukan kaum perempuan. Maka nanti penulis kitab ini juga menyebutkan di bab jual beli yang dilarang, itu dimasukkan salah satu jenis jual beli yang dilarang adalah pada saat sudah mendengarkan adzan di hari Jumat. Ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu, yang ke-9, yustahabbu qiraatu suratil kahfi, dianjurkan membaca surat al-kahfi fi lailatiha, pada malamnya, au yaumiha, atau pada siangnya. Jadi dianjurkan, disunnahkan membaca surat al-kahfi pada malamnya atau pada siangnya. Jadi membaca al-kahfi ini bisa malam, bisa siang. Kalau tidak selesai malam, diselesaikan siang. Silahkan dibaca malam semua atau dicicil, ini tidak masalah. Dilanjut sampai waktu siang. Maka yang sunnah pada saat malam Jumat itu bukan membaca surat Yasin, tetapi yang sunnah membaca surat Al-Kahfi. Itu pun teknisnya tidak dilakukan dengan cara kumpul-kumpul berjamaah, tetapi teknisnya adalah sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Jangan sampai kita meninggalkan Yasin, tetapi kemudian kita terjatuh kepada membaca surat Al-Kahfi secara berjamaah. Jadi ini dibaca sendiri-sendiri, bisa malam atau juga siang. Kemarin di sesi tanya jawab sudah kita sampaikan, ada yang bertanya kemarin, saya masih ingat waktu itu, tentang membaca surat Yasin. Maka Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar itu menyebutkan bahwa, mengutip dalam mazhab Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, mengutip pernyataan Imam Asy-Syafi'i, bahwa yang disunnahkan adalah membaca surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin. Jadi yang dianjurkan adalah itu. Maka ketika kita mengamalkan sesuatu secara khusus, maka itu butuh dalil. Maka kita tidak boleh di dalam beramal secara khusus tanpa dalil. Tetapi kalau kemudian membaca Al-Quran secara umum, surat apapun, ayat apapun, itu bisa dibaca kapan saja. Dan semua ayat Al-Quran bisa dibaca kapan saja dan itu berpahala. Tetapi kalau kemudian mengkhususkan, maka mengkhususkan tersebut butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka sebaiknya kita tinggalkan. Karena sesungguhnya kalau kita mau menyibukkan diri dengan sunnah, maka niscaya waktu kita ini akan habis dengan sunnah. Tetapi kalau kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak dituntunkan, maka nanti justru kita akan ketinggalan di dalam mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaiknya kita kerjakan yang dituntunkan dan kita tinggalkan yang tidak ada tuntunannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man qara'a surat al-kahfi, barang siapa yang membaca surat al-kahfi fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, atau alahu minan nur, maka akan diliputi cahaya ma bainal jum'atain, antara dua Jumat. Allah alam bisawab, yang dimaksud dua Jumat ini diliputi cahaya kita tidak tahu. Itu bukan wilayah kita untuk membahas perkara yang gaib. Artinya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ada keutamaan bagi kita untuk membaca surat Al-Kahfi, niscaya akan diliputi oleh cahaya antara dua Jumat. Yang ke-10, al-ikthar minas sholati wassalam, memperbanyak membaca sholawat. Jadi memperbanyak membaca sholawat. Pada saat hari Jumat hendaknya kita perbanyak sholawat. Sholawat apa? Sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana liqaulihi, pernyataan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, aksiru alayya minas sholah, perbanyaklah sholawat kepadaku. Maka kita bisa perbanyak sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umat beliau, kita mengerjakan tuntunan beliau memperbanyak membaca sholawat pada hari Jumat. Walailatal Jum'ah, demikian pula pada malam Jumat. Jadi ada keutamaan perbanyak sholawat pada siang hari maupun pada malam hari. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang melakukan itu, kuntulahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah, maka aku baginya akan menjadi saksi dan juga pemberi syafaat pada hari kiamat. Jadi kalau kita menghendaki beliau menjadi saksi kita, beliau menjadi pemberi syafaat bagi kita, salah satunya adalah kita memperbanyak membaca sholawat pada saat hari atau malam Jumat. Sholawat yang dimaksud adalah sholawat yang dituntunkan. Karena di saat ini, di era kita ini, di era kemajuan teknologi, banyak sekali syair, banyak sekali yang kemudian dinisbatkan kepada sholawat, yang sesungguhnya itu bukan sholawat, tetapi itu adalah syair, tetapi itu adalah musik, tetapi itu adalah lagu. Maka jangan sampai kita hendak mengamalkan sunnah tetapi justru terjatuh kepada sesuatu yang bukan sunnah dan bukan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lafadznya macam-macam. Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Indonesia, ada yang pakai iringan macam-macam. Karena kalau kemudian mengamalkan yang seperti itu, maka itu tak ubahnya adalah membaca syair-syair. Kalau masih sebatas syair, itu Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu berbeda kalau kemudian sudah dikasih aransemen musik dan lainnya. Padahal kita tahu bahwasanya ketika kita sebagai umat Islam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah mengabarkan kepada kita hendaknya kita menjauhi musik. Maka tidak selayaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musik-musik. Maka kita mencukupkan diri kepada sholawat yang dituntunkan. Jadi mencukupkan diri kepada sholawat yang dituntunkan, seperti Sallallahu Alaihi Wasallam, atau seperti sholawat yang biasa dibaca pada saat sedang sholat. Jangan sampai kita terjebak kepada istilah sholawat, padahal itu adalah syair-syair hadroh. Karena setiap grup hadroh itu dia punya syair andalan, dan mereka tidak menyebutnya syair, tidak menyebutnya lagu, tapi menyebutnya sholawat. Maka kalau ini dianggap sholawat, maka ini jauh dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus jujur bahwasanya sholawat Nabi yang dituntunkan itu jumlahnya sedikit, Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa variasi yang diajarkan di dalam sholat. Tetapi kalau kemudian kita mengikuti
seperti dalam syair-syair itu, maka kita bukan saja tidak mengikuti tuntunan Nabi, tapi juga bisa terjatuh ke dalam ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ketika kita tidak mengetahui maknanya, jadi kita tidak tahu maknanya, ternyata maknanya berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tahu maknanya tetapi di sana menyebarkan i'tiqad yang kurang pas atau keyakinan yang tidak sesuai dengan akidah kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau merusak tauhid. Misalnya saya pernah menyimak ada salah satu syair yang menyebutkan malam jemuah para mayit podo tilik omah, bali ing kuburan ilwe ting telewiran. Ini bukan sholawat, tetapi ini justru malah merusak tauhid, merusak akidah. Jadi malah merusak akidah. Di mana letak merusak akidahnya? Seolah-olah bahwa mayit itu bisa melarikan diri dari siksa kubur, pulang. Kemudian Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kuburnya dia bisa pulang. Maka ini tidak benar, karena orang yang sudah meninggal tidak akan kembali. Alam kubur tidak sama dengan kuburan. Jadi sudah ada di alam yang berbeda, ada di tempat yang berbeda. Jangan sampai kemudian kita membaca hal-hal yang demikian justru malah menanamkan ketakutan. Anaknya malam jemuah tidak berani keluar. Kenapa tidak berani keluar? Takut. Kata syair itu, nek malam jemuah mayite podo bali mulih. Nah, ya ini justru malah kontraproduktif. Maka pentingnya kita beramal itu pakai ilmu, apalagi menyangkut masalah keyakinan. Jadi ini menyangkut masalah keyakinan, tidak boleh kita menanamkan keyakinan yang memang keyakinan tersebut bukan merupakan bagian dari yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena tidak pernah kita dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya dengan pemahaman bahwasanya kalau malam jemuah mayit pada pulang. Tetapi begitu kemudian dikatakan itu adalah sholawat. Itu bukan sholawat, itu syair. Sudah syair menanamkan i'tiqad, keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita perlu berhati-hati, jangan sampai kemudian justru malah menanamkan ketakutan dan seterusnya. Maka silahkan diperbanyak membaca sholawat. Insya Allah sebagaimana pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memperbanyak sholawat maka beliau akan menjadi saksi dan akan menjadi pemberi syafaat pada saat nanti hari kiamat. Dan sholawat itu dikatakan ma'rudah alayya, akan diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana mungkin ini akan diperlihatkan kepadamu wahai Nabi? Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha harrama 'alal ard, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas bumi antakula ajsadal anbiya, untuk memakan jasad para nabi. Jadi sahabat yang bertanya, wahai Rasul, bagaimana diperlihatkan kepadamu sementara engkau sudah tiada? Maka jawaban Nabi, sesungguhnya Allah itu mengharamkan bagi bumi atas jasad para nabi. Maka jasad para nabi itu tidak binasa, tidak dimakan oleh tanah, tidak dimakan oleh belatung, dan tetap akan utuh. Nah, ini sebagai hadis pembanding yang lain yang memberikan satu penjelasan kepada kita mengenai masalah keutamaan untuk memperbanyak sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang ke-11, al-iksar minat doa, memperbanyak berdoa. Jadi memperbanyak doa yaumaha, pada hari Jumat tersebut. Jadi memperbanyak membaca doa pada hari Jumat tersebut. Li'anna biha sa'atan istijabah, karena pada saat hari Jumat itu ada satu saat yang mustajab, ada satu saat yang doanya itu makbul, yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Man sodafaha, barang siapa yang menepatinya pas pada saat waktu mustajab tersebut, maka insya Allah istajaballahu lahu, Allah akan mengabulkan doanya. Wa atahu ma sa'ala, dan akan Allah Subhanahu wa taala berikan atas apa yang ia minta. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan permintaannya jika kita pada saat berdoa tersebut berkesesuaian dengan waktu yang mustajab itu. Memang dalam hadis Nabi tentang waktu mustajab pada hari Jumat itu tidak disebutkan saatnya kapan, hanya hari Jumat. Jadi ini dirahasiakan. Sesuatu yang istijabah, sesuatu yang istimewa itu agar dicari, agar diikhtiari. Sebagaimana kalau kita membahas bab yang berkaitan dengan Lailatul Qadar pada saat bulan Ramadan, itu tidak disebutkan kepada kita secara bahwa Lailatul Qadar hanya, Nabi tidak bilang begitu, hanya malam 27 misalnya, hanya malam 21, tidak begitu. Tetapi carilah pada 10 hari yang terakhir misalnya, pada malam yang ganjil misalnya, pada malam 27. Tapi ada malam-malam yang lain diperintahkan untuk mencari, tidak disebutkan pada saat tersebut saja. Maka ini sebagai cambuk semangat bagi kita untuk memperbanyak doa pada saat hari Jumat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fi yaumil jumu'ah, sesungguhnya pada hari Jumat, la sa'atan, sungguh ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslimun, ketika seorang hamba muslim ngepasi atau bertepatan pada saat tersebut, yas'alullaha, dan memohon kepada Allah azza wa jalla, fiha khairan, memohon kebaikan, illa a'tahu iyah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan permintaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan permintaannya. Nah, para ulama memang di dalam menjelaskan waktunya ini perbedaannya cukup banyak. Nah, dua di antaranya adalah ketika imam naik mimbar sampai selesai sholat, dan itu hanya ada pada di antara dua khutbah. Waktunya sangat sebentar. Jadi tidak bisa kemudian kita baca doa yang panjang-panjang atau bawa kepean kertas, karena waktunya sangat singkat. Atau juga di waqat qila disebutkan pula innaha ba'dal asri, bahwasanya waktunya adalah sesudah asar. Nah, terkait mengenai masalah waktu ba'da asar, ini memang ada riwayat yang menyebutkan hal tersebut, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, dan ini disebutkan sahih bahwasanya waktunya adalah setelah asar. Namun tadi ada waktu-waktu pembanding, antara lain adalah pada saat di antara dua khutbah. Inilah adab-adab yang bisa kita kerjakan, adab-adab yang bisa kita lakukan pada saat kita di hari Jumat. Dan di kesempatan ini sampai di sini kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, kalau tidak ada kita tutup. Tidak ada? Oh ya, monggo silahkan. Ya. Sholat di salah satu masjid. Mohon maaf itu, jadi banyak teman-teman sekarang kan yang blog ya, saya baikkan maghriban. Ya. Misalnya, dia jadi teman-teman itu banyak dan pakai rompi ketika sholat. Ya. Kebetulan saya di belakangnya. Ya. Entah atau lemahnya saya atau bagaimana, saya tuh malah terkesima dengan gambarnya di belakang rompinya itu. Ya. Nah itu pertanyaannya bagaimana hukumnya, apakah itu mengganggu jamaah lain atau? Ya, terima kasih. Jadi sholat sementara yang sedang sholat tersebut memakai rompi, gambarnya aneh-aneh, atau kalau tidak gambar biasanya terdapat tulisan. Sesungguhnya terkait bab ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang terkait dengan bab makruh-makruhnya
sholat. Jadi kita sudah membahas pada saat itu bab yang berkaitan dengan makruh-makruhnya sholat. Maka di antara perkara yang makruh pada saat sholat itu adalah ketika kita melihat kepada hiasan dinding, melihat kepada tulisan yang ada di depannya, maka praktis ini akan mengganggu. Sebagaimana kalau kita melihat di Umdatul Ahkam, itu beliau sallallahu alaihi wasallam menghindari baju yang ada banyak motifnya karena beliau merasa terganggu dengan motif-motif baju itu. Sehingga beliau memilih baju yang tidak ada motif-motifnya. Apalagi kalau ini tulisan, apalagi gambarnya aneh-aneh, belum lagi gambar yang dilarang, makhluk yang bernyawa misalnya. Maka jelas ini adalah termasuk perkara yang mengganggu. Maka pentingnya ketika kita melakukan sesuatu itu berdasarkan kepada ilmu. Berapa banyak orang yang melakukan sesuatu punya modal semangat tetapi kurang ilmu. Maka semangatnya sudah bagus tetapi perlu diberikan atau belajar ilmu terlebih dahulu. Jadi mestinya belajar ilmu terlebih dahulu. Kenapa? Karena semangatnya ingin sholat berjamaah tetapi ternyata malah mengganggu yang lainnya. Belum lagi kalau dalam kasus lain misalnya pakai kaos, pakai baju, pakai rompi yang ada kata-kata yang dibuat sedemikian rupa yang cukup mengganggu orang yang di belakangnya, maka sebaiknya penggunaan yang semacam itu dihindari. Termasuk kalau menggunakan sarung sebaiknya dibalik. Jadi dibalik itu maksudnya kalau tulisannya di bawah supaya tidak dibaca di orang yang di belakangnya, maka taruhlah tulisannya di depan, taruhlah tulisannya di atas supaya tidak mengganggu orang yang ada di belakangnya. Karena ini termasuk perkara yang dimakruhkan di dalam sholat bagi orang yang membacanya, bagi orang yang terkesima dengan tulisan-tulisan tersebut. Maka penting bagi kita mengkondisikan agar diri kita tidak terganggu oleh tulisan-tulisan, oleh gambar-gambar. Maka masjid yang bagus itu yang tidak banyak gambar-gambar. Apalagi kemudian ada istilahnya pesan-pesan moral, bahkan ada yang iklan misalnya, itu maksudnya memang baik dengan pesan-pesan moral tersebut, tetapi karena terlalu pendek kemudian pada saat sholat terbaca. Atau bahkan ada yang iklan obat. Saya pernah mampir di satu masjid, itu ada iklannya loh masjidnya. Jadi barangkali pas bangun itu ada yang nyumbang tapi minta syarat dicantumkan iklan. Nah ini sangat mengganggu. Belum lagi iklan yang saya jumpai itu menampilkan foto salah seorang artis. Nah jadi ini di masjid ada iklannya, ada artisnya. Jadi sangat mengganggu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya, termasuk bagian dari makruh-makruhnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Monggo Mas Agus. Oh ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan, membaca surat, ada undangan malam Jumat membaca surat Al-Kahfi. Jadi ada undangan malam Jumat membaca surat Al-Kahfi, membaca satu-satu, kemudian ada tausiah dari Ustadz. Jadi memang betul bahwa membaca surat Al-Kahfi itu disunnahkan, tetapi memang tadi di awal sudah kita sampaikan sunnahnya sendiri-sendiri. Maka kalau yang dimaksud adalah tahap awal untuk mengenalkan kepada orang bahwa yang sunnah adalah Al-Kahfi, insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau keterusan, nah ini menjadi satu kebiasaan semacam itu, maka sebaiknya tidak perlu. Jadi kalau sebagai pembelajaran mengenalkan kepada masyarakat, ini loh yang sunnah, bahwa yang sunnah adalah membaca surat Al-Kahfi, maka itu silahkan. Tetapi tidak boleh menjadi satu kebiasaan
seperti itu, karena sunnahnya adalah sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana hukumnya jika saat sholat Jumat, saat belanja di pasar, penjualnya seorang laki-laki yang tidak sholat Jumat, padahal dia ngakunya beragama Islam? Ya, ini satu pertanyaan yang kritis. Jadi bagaimana hukumnya jika saat sholat Jumat, saat belanja di pasar, penjualnya seorang laki-laki yang tidak sholat Jumat, padahal dia ngakunya beragama Islam? Maka silahkan kesempatan Anda untuk beramar ma'ruf. Jadi kesempatan untuk beramar ma'ruf. Bapak sudah dengar adzan? Sudah saatnya sholat Jumat. Karena Bapak dan saudara yang berbahagia, kalau memang dia Muslim, insya Allah diingatkan dia akan senang, akan berbahagia karena ngakunya Muslim. Maka perlu diingatkan, dan kita pun juga kalau tahu dia seorang laki-laki, sebaiknya jangan belanja di situ. Bagi ibu-ibu yang lihat penjualnya laki-laki, jangan belanja di situ. Biarkan dia meninggalkan tempatnya. Boleh jadi dia punya alasan kenapa dia tidak meninggalkannya, karena banyak ibu-ibu yang ruyuk. Jadi, sehingga dia juga ketika misalnya ibu-ibu amar ma'ruf, Pak kok enggak sholat Jumat lah, jenengan belanja terus, repot toh? Jawabannya, jenengan belanja terus, saya mau sholat, jenengan masih belanja. Maka dikondisikan pada saat hari Jumat, penjualnya laki-laki, ya ibu-ibu jangan mendekat, supaya dia segera menuju ke masjid. Bisa jadi dia berpikir, saya itu ya kepengen nang masjid, neng iki lho, ini loh yang beli ndak habis-habis, sehingga dia melayani pelanggan terlebih dahulu, nunggu sepi. Maka tindakan tersebut adalah sebenarnya tindakan yang keliru, karena perintahnya adalah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi bersegera menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Ada yang mau beli, bilang saya mau sholat Jumat. Sama juga kalau ibu-ibu menjumpai dia yang jual laki-laki, itu ojo ditukoni. Kenapa? Biar dia sholat Jumat. Kalau perlu diingatkan, maaf Pak ya, saya tidak belanja tempat jenengan, biar jenengan sholat Jumat. Sehingga itu bagian dari amar ma'ruf. Maaf Pak ya, saya sebenarnya pengen belanja ke tempat Bapak, tapi karena ini sudah manjing Jumat, nanti Bapak tidak sholat Jumat, nah, biar Bapak sholat Jumat, saya tidak belanja di sini misalnya. Tapi kalau orang belubut jawabnya ya no way, lianin jenengan sing tuku akeh Bu. Jadi kalau sudah begini, maka perlu dipertanyakan mengenai masalah komitmennya sebagai seorang muslim. Karena seorang muslim dia akan komitmen untuk menjaga sholatnya, apalagi sholat Jumat. Jadi begitu, atas pertanyaan ini silahkan untuk diingatkan untuk sholat Jumat, atau setidaknya kita tidak belanja di tempat tersebut, berikan kesempatan untuk sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Demikian yang kita sampaikan di kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.